Share screen dulu ya. Oh ya maaf ya kemarin itu jadinya untuk tutorial kalian jadinya sama Kak Arum. Salah. Bentar ya aku coba share screen. Udah kelihatan belum PPT-nya? Udah, Kak. Oke. Jadi ini adalah tutorial terakhir untuk kali ini. Sebenarnya ini untuk tutorial ini nggak wajib karena nggak akan dikeluarkan di UPRAK. Kalaupun misal ada paling kayak cuma 1-2 soal gitu. Jadi ini untuk menambah apa ya namanya wawasan kalian aja. Mungkin nanti untuk sindesmologi ini dia bakalan lebih banyak di itu ya ujian teori. Nanti hari Senin kan jam pertama? Hari Jumat, Pak. Oh, hari Jumat. Yang hari Senin kok. Hari Senin apa Oh, Jumat? Senin aku lupa. Aku tuh pokoknya hari Senin tuh ada bukan Rul hari apa Rul ujiannya Rul angkat Rul? Jumat pekan yang kedua. Oh, Jumat minggu depan. Oh iya, oke. Oke, berarti hari Senin itu semester 3. Oke. Oke, jadi untuk Tapi tutorial terakhir kali ini. Kenapa Rul? Upraknya Rabu besok. Oh iya, upraknya gampang kok. Nanti hari apa ya? Besok deh aku adain review di grup gabungan itu ya. Nanti aku kirimin soal-soal, terus nanti kalian coba kerjain, nanti aku kasih kunci jawabannya di akhir. Ya. Oke, Kak. Oke, jadi untuk bab terakhir kali ini adalah bab sindesmologi. Jadi sindesmologi itu adalah ilmu yang mempelajari hubungan antar tulang gitu ya. Jadi tulang ini kan dia hubungannya ada macam-macam ya. Ada yang dia dihubungkan juga dengan tulang rawan, ada yang dihubungkan dengan jaringan ikat, dan juga ada yang dihubungkan dengan tulang antar tulang gitu. Nah nanti di sini kita bakalan bahas lebih lanjut. Oke, sebelum kita bahas ke masing-masing regio, di sini kita akan membahas mengenai pembagiannya dulu ya. Jadi untuk sindesmologi sendiri, dia itu pada dasarnya dia dibagi menjadi 4. Untuk yang pertama itu ada sinartrosis atau dia itu tipenya fibrosa. Kenapa disebut tipe fibrosa? Karena dia dibantu oleh jaringan ikat. Nah, jaringan ikat itu biasanya secara struktural dia itu nggak terlalu elastis. Makanya kenapa kalau dia mengalami persendian tipe sinartrosis, dia itu tidak bisa bergerak. Contohnya itu kalian bisa temukan di mana? Yang pertama itu ada di sutura. Ada yang tahu sutura itu di mana? Kraniofasialis, Kak. Betul. Jadi sutura ini ada di craniofascialis ya, craniofasciae. Jadi kalau kalian pernah lihat kemarin ya waktu regio cranii sama regio fasciae ada yang kayak garis putus-putus gitu yang bukan incisura maupun visura itu adalah sutura. Gitu. Terus juga ada gomposis. Gomposis apa? Ada yang tahu? Yang di gigi, Kak. Betul. Jadi gomposis itu persendian yang ada di gigi. Gitu. Terus tipe yang kedua ini ada sinkondrosis. Untuk sinkondrosis sendiri dia itu dibantu oleh tulang rawan. Nah, kalau tulang rawan ini dia kan secara struktural dia itu disusun ada beberapa jaringan elastis ya. Jadi dia nggak cuman jaringan ikat aja, tapi dia juga ada jaringan elastis, terus juga ada pembentuk-pembentuk sel-sel tulang. Makanya untuk tipe sinkondrosis ini dia itu biasanya gerakannya terbatas. Jadi masih bisa bergerak. Gitu. Terus tipe yang ketiga, ini ada sinsarkosis. Sinsarkosis ini adalah hubungan antara tulang sama otot. Contohnya, gampangnya itu antara oskoste sama oskapula. Ya, dia itu menempelnya dibantu oleh adanya otot. Itu biasanya kalau tipe sinsarkosis sendiri, dia itu bisa bergerak, cuman minimal banget gitu loh. Karena dia kan, jadi ototnya di sini itu dia istilahnya tuh kayak plesternya gitu loh. Membantu untuk tulangnya itu menempel ke tulang yang lain. Kayak tadi misalnya koste sama scapula. Nah, si ototnya ini dia membantu untuk istilahnya jadi selotipnya gitu. Scapulanya nempel di koste gitu.
Terus tipe yang terakhir ini ada tipe sinovialis atau diartrosis. Nah, untuk tipe sinovialis sama diartrosis ini biasanya itu dijumpai hubungan tulang dengan tulang lain gitu. Dan biasanya di tipe sinovialis ini atau tipe diartrosis dia itu ada cairan sinovial. Kenapa ada cairan sinovial? Karena kan dia hubungannya tulang dengan tulang ya. Dia itu butuh suatu cairan yang membantu melumasi biar si tulangnya ini geraknya lebih bebas dan juga waktu tulangnya itu bergesekan, waktu tulangnya itu bergerak dia itu nggak sakit gitu. Oke, untuk slide ini ada yang mau ditanyain dulu? Oke, jelas ya. Aku lanjut dulu ya. Oke, kita bahas satu-satu ya. Di sini kita mempelajari tentang sutura dulu. Untuk sutura, dia simpelnya sama yang tadi udah disampaikan sama Fania. Dia ada di ossa craniofaciae. Jadi biasanya untuk sutura ini ditemui di bagian tengkorak ya. Terus sutura ini biasanya dia dihubungkan juga dengan jaringan ikat. Makanya dia itu juga nggak bisa bergerak. Jaringan ikatnya dia jaringan ikat fibrosa. Nah, untuk sutura sendiri, dia itu dibagi menjadi 3. Ada sutura harmonia. Gampangnya sutura harmonia itu kalau kalian pegang, dia itu halus. Jadi kayak nggak kerasa ada, apa ya namanya? Ada, biasanya kan kalau pertemuan antar tulang itu kan dia kalau dipegang kayak agak kasar-kasar gitu kan. Nah, dia itu halus, kayak benar-benar halus banget. Gitu. Itu sutura harmonia. Contohnya dia ada di mana? Ada di sutura os nasal sama di os palatina. Terus tipe yang kedua, dia ada sutura serrata. Namanya aja serrata, berarti dia itu agak-agak kasar seperti mata gergaji. Itu jadi kalau kalian pegang itu agak kasar-kasar, tajam-tajam gitu loh. Mungkin kemarin siapa yang ikut? Syahrul ya. Syahrul kemarin yang offline craniofaciae kan ya? Sama aku itu. Ya, itu. Ya. Mungkin nanti kalau yang lain ada kesempatan offline ke kampus itu kalau kalian bisa megang, ntar coba. Nanti aku tunjukin ya. Kayaknya semester depan kita udah mulai offline, nanti bisa deh. Aku tunjukin. Gitu. Terus untuk yang terakhir, ini sutura squamosa. Dia itu bentuknya menyerupai sisik ikan. Gitu. Contohnya di hubungan antara os temporal sama os parietal. Gitu. Udah sih ini pokoknya kalau untuk sutura itu kalian cuman perlu hafalin 3 ini aja. Udah. Contohnya ini biasanya jarang ditanyain. Terus nih contohnya untuk gambarnya di preparat yang asli, untuk yang hijau ini kan sutura yang dia itu ada di os nasal ya, dia yang halus tadi. Terus ini sutura serrata, dia yang seperti mata gergaji. Ya, dia ada di os parietal. Terus yang ini adalah sutura, ini masih sama ya, ini harmonia, dia halus. Terus ini yang squamosa tadi antara os temporal sama os parietal. Nah, mungkin kenapa yang kalau squamosa ini dia bisa kayak sisik ikan gitu ya, soalnya biasanya untuk bentuk suturanya sendiri dia itu enggak, apa ya, istilahnya kayak nggak lurus gitu loh, dia agak berliuk-liuk gitu, makanya kenapa kita bilangnya kayak sisik ikan. Kalau yang lain ini kan suturanya lurus-lurus aja ya. Oke, untuk sutura ada yang mau ditanyain dulu? Jelas? Kalau aku kecepatan ngomong ya, ntar aku pelanin. Iya. Oke, aku lanjutin dulu aja deh. Oke, kita lanjut ya ke gomposis. Jadi gomposis ini gampangnya dia itu persendian ya, atau hubungan yang dijumpai antara gigi sama os maksila maupun os premaksila dan juga os mandibula. Gitu. Nah, biasanya gigi ini dia itu kan akan menempel pada os dibantu dengan suatu ligamen, namanya itu ligamen periodontal. Untuk kalau secara makroskopis di preparat ANVET itu untuk ligamentum periodontal ini udah nggak kelihatan ya, soalnya kan apa ya, ligamen ini tuh tipis, dia itu juga biasanya kelihatannya itu di bawah gusi ya teman-teman. Nah, biasanya kan kalau preparat-preparat yang kita udah punya itu kan kayak gini nih kan udah nggak ada gusinya gitu. Mungkin nanti kalau
semester depan bisa nanti minta tolong asdosnya kalian buat nunjukin ligamentum periodontal. Cuman agak jarang susah kelihatan gitu loh, soalnya biasanya dia menyatu sama gusi. Ini ligamentumnya, ini gusinya. Gitu, ini giginya. Dah, ini gomposis gampang kan? Aku lanjut atau ada yang mau tanya lagi? Lanjut ya. Oke, ini. Sekarang kita masuk ke, ke artikulasio ya. Jadi ini adalah artikulasio itu nanti kita udah mulai fokus ke masing-masing regio. Untuk yang pertama kita akan bahas mengenai di regio ossa craniofaciae. Yang pertama itu ada artikulasio temporomandibular. Dilihat dari namanya aja temporomandibular, berarti dia adalah hubungan antara os temporal dengan os mandibular. Spesifiknya dia itu di mana? Dia di sini, ini gambarnya. Untuk artikulasionya sendiri dia itu tersusun dari condylus mandibularis, yang ini ya, ini condylus mandibularis, sama facies articularis milik os temporal. Jadi nantinya si condylus mandibularis ini dia akan menempel di facies articularisnya, membentuk suatu persendian yang kita sebut sebagai artikulasio temporomandibular. Nah, dilihat dari bentuknya gini ya, artikulasio temporomandibular, persendian ini dia itu memungkinkan untuk menggerakkan os mandibula atau rahang bawah. Jadi kalau mulut kita buka atau nutup itu tuh karena adanya gerakan dari artikulasio temporomandibular. Kalau kalian pegang tuh di bagian belakang sini tuh kerasa kok, kayak salva tuh. Kalian pegang, kalau kalian buka nutup mulut tuh kan kayak ada yang gerak-gerakan di belakang. Nah, itu tuh yang gerak itu adalah artikulasio temporomandibularnya. Nah, terus aku mungkin mau nambahin dikit aja ya. Ini mungkin nggak buat nambah pengetahuan aja, ini nggak akan keluar ujian. Jadi biasanya artikulasio temporomandibular ini dia itu bisa mengalami luxatio. Ada yang tahu nggak luxatio itu apa? Nggak tahu. Jadi luxatio itu, kenapa Salva? Nggak tahu. Oh, nggak tahu. Jadi luxatio ini condylus mandibularisnya ini dia itu nggak menempel pada facies articularisnya, jadi dia bergeser gitu, entah dia maju ke depan sini atau dia jadi ke belakang sini. Nah, biasanya itu untuk luxatio temporomandibular itu biasanya terjadi pada hewan-hewan karnivora. Biasanya itu anjing-anjing besar, kayak misal anjing-anjing yang dia itu suka makan keras-keras gitu, kayak makan tulang atau apa sih yang gigit-gigit keras-keras gitu. Nah, biasanya itu nanti dia mengalami si luxatio temporomandibular ini. Itu terus kalau kemarin ingat bentuk os mandibulanya anjing, dia itu kan punya satu prosesus ya, kalau nggak salah prosesus tambahan. Ada yang ingat namanya apa? Prosesus atau apa ya? Prosesus itu yang di bawah itu, Pak. Iya, apa? Yang di sudut. Prosesus auricularis. Prosesus angularis. Angularis ya. Nah, biasanya itu kalau di anjing itu nanti kalau dia terjadi luxatio temporomandibular, karena dia itu ada struktur tambahan tadi itu prosesus angularisnya itu. Nah, si prosesus angularisnya ini dia itu bisa menekan pembuluh darah maupun syaraf yang ada di regio pipi. Jadi biasanya itu kalau anjing-anjing yang mengalami luxatio temporomandibular biasanya itu dia kalau kelamaan ya, misalnya udah misal 2 mingguan atau 3 mingguan gitu nggak ketahuan, biasanya mereka tuh nanti akan mengalami paralisa di bagian os mandibulanya gitu. Kucingku berantem. Udah, maaf guys. Terus juga biasanya kalau hewan-hewan yang ngalamin luxatio itu dia nggak bisa buka nutup mulut dengan sempurna gitu loh. Terus biasanya dia itu nggak mau makan, terus lama-lama kayak jadi kurus gitu. Terus untuk penanganannya sendiri untuk luxatio temporomandibular itu kalau
biasanya sih dioperasi ya, cuman kalau dokter hewan yang udah ahli itu kayak cuman pakai pensil terus di letak gitu aja terus ntar udah balik gitu. Cuman kalau luxation ini biasanya di anjing-anjing besar sih, kalau misalnya kayak di kucing atau hewan-hewan karnivora, maksudnya pet animal lainnya itu agak jarang. Gitu. Oke, ada yang mau ditanyain dulu untuk ini artikulasionya temporomandibular? Jelas? Oke, kalau jelas aku lanjutin ya. Oke, sekarang kita masuk ke sindesmologi yang ada di regio columna vertebrae. Jadi di regio columna vertebrae ini kan dia itu tersusun dari beberapa os vertebrae ya. Ada os vertebrae cervicalis, thoracalis, lumbalis, sacralis, sampai nanti os vertebrae coccygealis. Nah, dari semua os vertebrae itu yang dia berada di bidang medial, ini yang os vertebrae yang kayak gini, itu tuh dia mengalami persendian yang namanya itu persendian cartilaginosa. Jadi persendiannya ini dia dibantu oleh suatu tulang rawan gitu. Atau bisa juga kita sebut sebagai tipe persendian synchondrosis. Nah, kalau kalian ingat kemarin itu di columna vertebrae, dia itu kan persendiannya bisa antara facies articularis maupun fovea articularis, terus antara processus transversus itu kan juga bisa mengalami artikulasio ya atau persendian. Nah, itu nanti semuanya itu tuh dia akan dihubungkan oleh tulang rawan. Jadi kalau misal besok ditanyain tipe persendian di misal facies articularis cranialis et caudalis os vertebrae cervicalis gitu, dia tipenya apa? Kalian jawabnya tetap synchondrosis. Terus misal ditanyain lagi tipe persendian pada processus transversus os vertebrae lumbalis gitu, dia tipe persendiannya apa? Itu tetap synchondrosis. Pokoknya di semua kolumna vertebrae dia itu tipenya synchondrosis. Gitu. Nah, kalau untuk persendian antara os costae sama os sternum, dia juga masih sama, yaitu tipenya synchondrosis. Cuman kalau di kolumna vertebrae, dia itu tulang rawannya nggak kelihatan ya. Mungkin dia itu kelihatannya bentuknya tuh kayak cincin gitu. Tapi kalau di persendian antara os costae sama os sternum itu bisa kalian lihat kemarin yang namanya cartilago costae. Ya. Jadi cartilago costae itu adalah bentuk synchondrosisnya dari os costae sama os sternum. Terus, nah ini kalau di os vertebrae dia bentuknya kayak gini ya. Dia itu bentuknya tulang rawan, cartilago. Nih. Terus biasanya itu juga cartilagonya ini kita bisa sebut juga sebagai intervertebral disc karena dia bentuknya itu bulat seperti cincin, seperti kaset gitu ya. Makanya bisa kita sebut sebagai intervertebral disc. Gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu untuk persendian cartilaginosa di kolumna vertebrae? Atau ada yang masih bingung? Nih ya, kalau misal kalian lihat yang ini, yang dia ada tulisan facet joint, ini tuh contohnya yang, ini contohnya yang hubungan antara facies articularis cranialis sama caudalis ya. Ini berarti ini os vertebrae, ini kayaknya os vertebrae thoracalis udah belakangan deh. Gitu. Jadi ini dia tetap sama, ini tuh cartilago, ini juga ini cartilago. Makanya kenapa tulang kolumna vertebrae kita atau kolumna vertebrae hewan itu tetap bisa gerak walaupun dia gerakannya kan cuma minimal ya. Ya, aku lanjutin dulu atau ada yang mau tanya? Oke, aku lanjutin. Oke, ini sekarang kita masih bahas ya mengenai persendian di kolumna vertebrae. Jadi di kolumna vertebrae ini khususnya di antara
os atlas atau os vertebrae cervicalis yang pertama dengan condylus occipitalis. Dia itu nantinya akan membentuk suatu persendian yang namanya itu yes joint. Kenapa kita sebutnya itu yes joint? Karena yes joint ini dia itu tipe gerakannya itu mengangguk. Gitu. Jadi diingat-ingatnya itu yes joint, dia itu gerakannya mengangguk, berarti hubungannya itu antara condylus occipitalis sama fovea articularis cranialis. Os atlas. Gitu. Nah, karena dia itu hubungannya yes joint, dia beda sama yang lain ya. Kalau yang tadi dia itu dibantu oleh tulang rawan. Tapi kalau untuk yes joint ini sendiri, dia itu adalah tipe sinovialis. Jadi dia itu memiliki bursa sinovial. Atau bursa sinovial itu nanti di dalamnya ada cairan pelumasnya gitu. Itu untuk yes joint. Karena ada yes joint, berarti di sini juga ada yang namanya no joint. Jadi no joint itu adalah artikulasio antara os aksis dengan os atlas. Os atlas dengan os aksis sama aja. Jadi antara os vertebrae cervicalis yang pertama dengan cervical yang kedua. Karena namanya no joint berarti dia itu gerakannya geleng-geleng. Gitu. Untuk tipenya dia tipe sinovialis, persendiannya itu antara apa? Dia antara fovea dentis dengan dens aksis. Untuk ini biasanya sering ditanyain di ujian teori, yes joint sama no joint. Beberapa tahun keluar terus, yes joint sama no joint. Intinya diingat-ingat aja kalau yes joint itu berarti condylus occipitalis sama os atlas. Kalau gerakannya ngangguk. Kalau no joint itu berarti os atlas sama os aksis. Gerakannya geleng-geleng. Keduanya tipenya sinovialis. Karena dia butuh suatu cairan pelumas. Gitu. Ada yang mau ditanyain dulu untuk yes joint sama no joint? Ya. Berarti itu nanti itu kan udah ada persendiannya. Terus itu nanti dilapisi sama apa? Tulang rawan. Ya, kartilagunya itu. Berarti. Enggak, jadi kalau khusus untuk yes joint sama no joint dia cuman pakai bursa sinovial aja. Jadi dia nggak ada kartilagunya. Baru nanti ke belakang kan berarti antara cervical 2 sama cervical 3 itu baru dia masuknya yang pakai tulang rawan tadi sinkondrosis. Oke, ada lagi yang mau tanya? Oke, kalau masih belum, aku lanjutkan. Sekarang kita ke sindesmologi di ekstremitas kranial ya. Yang pertama ini ada artikulasio scapulohumeri. Jadi scapulohumeri ini berarti dia adalah hubungan antara os scapula dengan os humerus. Untuk tipenya sendiri dia apa? Dia itu tipenya sinovialis ya. Karena kalau kalian ingat di os scapula itu ada yang namanya cavitas glenoidalis ya. Nah, itu nanti dia akan berhubungan dengan os humerus di sini, di kaput humerinya. Gitu. Jadi kaput humeri dia berhubungan dengan cavitas glenoidalis. Dan nantinya di tengah-tengahnya ini dia akan ada bursa sinovial gitu. Nah, bisa juga kita sebut hubungan antara os scapula sama os humeri ini tipenya adalah ball and socket joint. Maksudnya itu apa? Ball itu kan berarti bola ya. Bolanya itu kita anggap aja kaput humerinya. Socketnya itu cavitas glenoidalisnya. Jadi dia bentuknya kayak gini. Ini os humerusnya, ini os scapulanya. Ball and socket joint. Tipenya sinovialis. Gitu. Terus di sini sebenarnya ini juga disindir dikit ya untuk tipe persendian antara scapula sama costae. Tadi dia tipenya sinsarkosis. Jadi dia akan dibantu oleh musculus-musculus. Gitu. Terus, nah ini mungkin biar lebih jelas ya. Ini tadi untuk bentuk artikulasionya, ini tadi os humerusnya. Jadi os humerusnya ini sebenarnya sebelum dia itu melakukan perlekatan sama cavitas glenoidalis, dia itu akan dilapisi suatu tulang rawan. Ya. Nah, nanti setelah tulang rawan ini di bagian tengahnya sini, itu nanti dia akan ada bursa sinovialnya yang membantu untuk melumasi. Gitu. Nah, untuk sudut-sudutnya ini sebenarnya nggak perlu kalian
hafalin ya, ini cuman perlu kalian tahu aja, mungkin nanti bisa dibaca sendiri. Nah, mungkin aku jelasin dikit aja deh, kenapa kok dia sudutnya angkanya segini ya. Soalnya kan kalau bentuk hubungan antara os scapula sama os humerus, dia itu nggak lurus ya, nggak lurus as in lurus gitu. Dia kan agak miring. Kalau kita lihat di sini nih, dia kan miring. Gitu. Makanya dia sudutnya kenapa kalau istirahat itu 120 sampai 130, fleksi cuma 80, ekstensi 145. Terus ini labrum glenoidalis. Jadi ini contohnya, ini tuh gambaran ini ya, kaput humerinya. Kalau kita lihat bagian dalamnya, ini adalah labrum glenoidalis. Labrum glenoidalis itu adalah bursa sinovialnya. Jadi dia itu pelumasnya gitu. Dia yang membantu untuk melicinkan hubungan antara kaput humeri sama cavitas glenoidalisnya. Terus ini, aku lanjut lagi sedikit untuk tendo-tendonya. Jadi selain dia itu dibantu oleh bursa sinovial, dia itu nanti juga akan memiliki suatu ligamen ya, jaringan ikat yang membantu untuk menempel, mengikatnya gitu. Nah, untuk ligamentumnya yang ada di articulatio scapulohumeri itu apa aja? Yang pertama ini adalah ligamentum glenohumeralis. Jadi dia menghubungkan antara cavitas glenoidalis dengan os humerusnya. Dia ada 2. Gitu. Terus kalau di bagian sisi kranialnya, ini sorry, sisi kaudal ya, di bagian kaudalnya, benar, kranial. Oh iya benar, ini kranial, Deng. Di bagian sisi kranialnya, dia itu ada tendon musculus biceps brachii. Jadi dia itu kepanjangan, jadi nanti di bagian atas ini, di os scapula itu ada musculus biceps brachii. Nah, nantinya si musculus biceps brachii-nya ini, dia makin ke bawah akan berubah menjadi tendo. Yang mana tendonya itu dia membantu mengikat antara os scapula sama os humerusnya ini. Dia itu biasanya dijumpainya dari ini ya, tuberculum supraglenoidalis sampai nanti di korpusnya os humerus. Gitu. Terus apalagi ya? Oh ya ini. Untuk labrum glenoidalis sama bursa bicipitis ini bursa sinovialnya ya. Gitu. Jadi dia cairan pelumasnya. Kayaknya udah deh. Ya ini gambaran ininya siapa namanya, skematisnya. Nanti bisa dilihat sendiri. Terus udah. Ada yang mau ditanyain dulu nggak untuk articulatio scapulohumeri? Untuk nama tendonya ini jarang ditanyain kok. Pokoknya kalian ingat aja dia itu tipenya synovialis, ball and socket joint. Nah itu intinya. Biasanya kalau ujian ditanya cuman itu. Kak, kalau ligamen sama muskulusnya gitu sering ditanyain nggak? Kalau untuk scapulohumeri jarang. Nanti biasanya ditanyainnya ligamentumnya itu yang di patella tuh sering ditanyain. Nanti aku jelasin. Ada lagi yang mau tanya? Kalau belum ada, aku lanjut ya. Kita ke articulatio cubiti. Jadi untuk articulatio cubiti sendiri, basically dia itu adalah hubungan antara os humerus dengan os radius ulna. Nah, karena dia itu adalah hubungan antar 3 tulang, makanya kenapa dia itu memiliki 3 artikulasio. Ya. Untuk artikulasio yang pertama, ini adalah artikulasio humero-ulnaris. Berarti hubungan antara os humerus dengan os ulna. Tepatnya di mana untuk os humerusnya dia ada di fascia trochlearis, sama di os ulnanya itu ada di incisura trochlearis atau incisura semilunaris, yang dia itu bentuknya seperti bulan sabit. Ya. Nih, ini adalah artikulasio humero-ulnaris. Ini kan os ulna, ini os humerus, ini os radius. Ini adalah artikulasio humero-ulnaris. Terus selanjutnya ada artikulasio humero-radialis. Berarti itu adalah hubungan antara os humerus dengan os radius. Dia bagiannya di sini. Dia di masih sama ya, dia di fascia trochlearisnya os humerus sama di fovea capitularisnya.
Nih, articulatio humeroradialis. Terus yang terakhir ini adalah articulatio radio-ulnaris. Jadi dia adalah hubungan antara os radius dengan os ulna. Ini. Mungkin kalau kalian ngelihat os radius sama os ulna kemarin waktu di osteo itu kan dia emang kayak udah menyatu gitu ya. Itu tuh sebenarnya karena adanya bantungan suatu jaringan ikat yang dia itu sudah mengering. Jadinya nggak kelihatan. Nah ini jaringan ikatnya yang ini. Makanya kenapa dia itu bisa nempel antara os radius sama os ulna. Gitu. Terus apa lagi ya? Nah ini untuk tendo-tendo yang ada di apa namanya articulatio cubiti. Agak ribet ya ini gambarnya. Pokoknya yang perlu aku kasih aja yang perlu kalian hafalin ya. Yang perlu kalian hafalin itu di sini ada tendo musculus bicebrasii. Dia itu menempel langsung di tuber olecranon. Jadi dia itu biasanya tendonya itu dia tebel. Terus untuk ligamentum collateral medialis dia itu membantu melekatkan antara os humerus dengan os radius. Ya, jadi articulatio humeroradialis dia dibantu oleh ligamentum collateralis medialis. Terus yang tadi membantu artikulasi antara os radius sama os ulna itu namanya adalah ligamentum radio-ulnare medialis. Kenapa ligamentum radio-ulnare medialis? Karena dia dijumpai di sisi medial. Lebih tepatnya di bagian depannya dari spasium interoseumnya. Gitu. Jadi kalau yang collaterales medialis antara os humerus sama os ulna, kalau yang radio-ulnare medialis antara os radius sama os ulna. Sorry, ya udah sih itu aja. Ini untuk muskulus-muskulusnya ini cuman buat pengetahuan aja. Oh ya, sorry. Kurang satu. Yang menghubungkan antara os humerus sama os ulna, dia itu bukan ligamen ya, tapi dia itu muskulus. Namanya itu adalah musculus anconeus. Udah, terus ini masih sama sih. Ini cuman bedanya dari masing-masing hewan ya. Jadi kalau di anjing sama kucing mungkin kemarin udah dijelasin ya kalau os radius sama ulnanya itu terpisah. Nah karena dia terpisah dia itu dihubungkan oleh ligamennya itu dia cenderung lebih panjang. Nama ligamennya itu masih sama, ligamentum interoseus antebrasii. Terus juga dia ada membrana interoseus. Sebenarnya masih sama sih sama yang tadi, cuman beda panjang ligamennya aja kalau di anjing sama kucing. Kalau yang gambar tadi itu kan di ruminan ya sama di kuda. Kalau di anjing sama kucing kayak gitu. Masih sama. Sudah. Ada yang mau ditanyain dulu? Articulatio cubiti. Tanya, Kak. Iya, Fania. Yang anconeus sama yang apa tadi? Tendon musculus triceps boleh minta tolong diulang, Kak? Tendon musculus. Oke. Kalau oke aku ulangin ya. Satu-satu. Jadi yang pertama itu ada tendon musculus triceps. Kalau tendon musculus triceps dia itu ada di bentukan tuber olecranon. Biasanya itu bisa dipalpasi kok dan dia itu bentuknya juga cenderung besar. Oke. Terus kalau yang musculus anconeus dia itu membantu di articulatio humero-ulnaris. Jadi hubungan antara os humerus sama os ulna. Terus kalian aja ya ligamentum collateralis medialis berarti dia itu antara os humerus sama os radius. Terus kalau yang ligamentum radio-ulnare medialis berarti antara os radius sama os ulna. Biar kalian gampang ngafalinnya dilihat dari penjuluran ligamennya aja. Ini kan kelihatan ya, dia julurnya kemana. Cuman ini jarang banget ditanyain. Kok yang ditanyain tuh ini biasanya. Gitu. Udah jelas kok dia. Oke, ada lagi yang mau tanya? Oke, kalau nggak ada aku lanjutin ya.
Oke, sekarang kita ke ekstremitas caudalis. Untuk ekstremitas caudalis ini dia tipenya itu masih kebanyakan dia itu cartilaginosa sama tipe sinovial ya. Mungkin aku langsung lanjutin aja, ini cuman penjelasan singkat doang kok. Nah ini, kita langsung masuk aja ke artikulasio sacroiliaca ya. Jadi dia adalah hubungan antara os sacrum dengan os ilium. Dia itu tipenya lebih ke sinkondrosis daripada sinovialis karena dia dibantu oleh suatu jaringan ikat ya. Di sini nih bisa kelihatan. Nah, terus kenapa kok bisa dia itu tipenya sinkondrosis? Karena hubungan antara os sacrum sama os ilium, dia itu di fasies artikularisnya. Jadi di fasies auricularisnya dari os sacrum sama fasies auricularisnya os ilium. Nah, nanti dia itu menempelnya itu akan dibantu oleh suatu jaringan ikat, bukan oleh suatu bursa sinovial. Kenapa kok sama jaringan ikat bukan bursa sinovial? Biar dia itu gerakannya nggak terlalu banyak, biar dia itu gerakannya lebih terbatas gitu loh. Terus, bentar, lanjut lagi. Nah, kita bahas untuk ligamen-ligamennya ya yang ada di hubungan dari artikulasio sacroiliaca. Jadi yang pertama di sini ada ligamentum sacroiliaca dorsalis. Jadi dia di bagian di sisi dorsal. Di fasies auricularisnya ini dari os ilium. Benar. Terus juga ada ligamentum sacrospinosum sama ada ligamentum sacrotuberosum. Nah, nantinya ketiga ligamentum ini dia akan membentuk dua buah foramen. Yang pertama di sini ada foramen ischiadica mayor. Jadi foramen ischiadica mayor dia itu dibentuk oleh ligamentum sacroiliaca dorsalis sama ligamentum sacrospinosum. Ya, jadi dia bolong di sini. Nah, nantinya foramen ischiadica ini fungsinya untuk apa? Jadi di foramen ischiadica ini nanti dia itu bisa untuk menjadi tempat melewatnya arteri vena nervus gluteus cranialis sama nervus ischiadicus. Gitu. Terus yang kedua untuk foramennya ini ada foramen ischiadica minor, namanya aja minor, berarti dia lubangnya lebih kecil ya. Yaitu dibentuk oleh ligamentum sacrospinosum sama ligamentum sacrotuberosum. Dan nantinya di foramen ischiadica minor ini dia akan melintas arteri vena nervus gluteus caudalis. Gitu. Jadi kalau misal besok ditanyain nervus ischiadicus dia melintas di bentukan apa, jawabannya itu adalah foramen ischiadica mayor. Terus ini, mungkin ini dulu aja. Ada yang mau ditanyain dulu nggak untuk yang ini? Jelas? Oke, aku lanjutin ya. Oke, ini masih sama, ini artikulasio sacroiliaca. Jadi nantinya selain tadi ya di sini ada kegeser. Ada ligamentum, dia itu nantinya juga akan ada suatu ligamentum yang dia itu menjulurnya tipis. Ada ligamentum inguinalis sama ligamentum iliopectineus. Nah, nantinya antara dua ligamentum ini dia itu sama akan membentuk suatu lubang ya. Foramen, tapi di sini kita sebutnya itu adalah lakuna. Untuk lakuna yang terbentuk oleh ligamentum inguinalis itu kita sebut sebagai lakuna muscularis. Nantinya dia itu akan ditempati oleh musculus iliopsoas sama nervus femoralis. Terus untuk lakuna vascularis dia itu dari namanya aja ya, vascularis, berarti dia dilewati oleh pembuluh darah. Nah, pembuluh darahnya yang melewat itu apa? Ada arteri femoralis sama vena femoralis yang nantinya akan berjalan ke os femur. Gitu. Ada yang mau ditanyain dulu? Oke, kalau jelas ya. Oke, kalau udah jelas aku lanjutin. Nah, ini. Sekarang kita bahas untuk
perbedaannya ya dari artikulasio sacroiliaca milik hewan sapi sama hewan anjing. Nah, di sini kalau kalian lihat ini ligamentum sacrotuberosum, kalau pada hewan sapi dia itu lebar. Ya. Tapi kalau pada hewan anjing dia itu ligamentum sacrotuberosumnya dia itu tipis seperti pita. Nah, karena dia itu tipis seperti pita, dia itu bisa menyebabkan suatu kasus yang namanya prolapsus perianal. Ada yang tahu prolapsus perianal itu apa? Kegeser. Nggak ada yang tahu prolapsus perianal? Jadi prolapsus perianal itu keluarnya anus, keluarnya anus. Jadi anusnya itu dia prolapsus, dia keluar. Gitu kan kalau misal pada hewan sapi karena dia itu ligamentumnya lebar ya. Jadinya dia tidak ada celah untuk dilewati dari anus ini. Tapi kalau pada hewan anjing karena dia itu tipis, makanya lebih sering terjadi prolapsus. Gitu. Ini yang perlu diingat-ingat sini biasanya keluar ujian. Terus kita lanjut dulu aja ya. Ini adalah artikulasi atau hubungan yang ada di antara os pelvis atau os coxae. Jadi dua ruas dexter sama sinister dari os pelvis ini dia akan bertemu di suatu struktur yang namanya simfisis pelvis. Mungkin kemarin udah dijelasin ya simfisis pelvis itu apa. Jadi simfisis pelvis ini nggak tulangnya tuh nggak langsung nempel gitu. Sebenarnya di sini dia akan ada suatu jaringan fibrokartilago sama ada suatu ligamentum. Jadi yang ada di tengah ini adalah fibrokartilago interkoksal. Jadi dia berada di antara coxae dexter sama coxae sinister, sama ada ligamentum pubicum cranialis sama ligamentum ischiadicum arcuatum. Untuk ligamentum ischiadicum arcuatum ini dia ada di arcus ischiadicusnya. Ya, jadi dia di kaudalnya. Itu dia terlihat dari sisi ventral. Ini kalau di preparat yang kita punya biasanya udah jarang terlihat, soalnya biasanya untuk fibrokartilagonya sama ligamentumnya itu udah mengering. Ada yang mau tanya dulu mungkin? Oke, kalau belum ada aku lanjutin ya. Sekarang kita ke artikulasio coxae. Jadi artikulasio coxae ini adalah hubungan antara os coxae sama os femur gitu. Dia itu sebenarnya dia itu juga tipenya sinovial ya. Dia itu nanti akan dibantu sama ada bursa sinovial di sini sama nanti akan ada beberapa ligamentum yang dia itu melintas. Gitu. Nah, kalau kalian ingat kemarin di sini ada bentukan torehan di kaput di kaput femur namanya apa? Kayak kecuil itu loh kaput femurnya namanya apa? Apa ya? Masa nggak ada yang ingat? Inilah. Ayo, apa? Ayo. Fovea. Capitis. Fovea capitis. Osis femoris. Iya, betul. Fovea capitis, osis femoris. Ya. Ini loh, ada tulisannya ini loh, Fovea capitis, osis femoris. Jadi untuk artikulasio antara os femur sama os coxae, dia itu ada dua macam. Antara fascias lunata yang ada di os coxae sama caput femoris, sama dari Fovea capitis osis femorisnya ini sendiri. Kalau hubungan antara si fascias lunatanya ini sama caput femoris, dia itu tipenya sinovialis karena akan dibantu oleh labrum acetabularis.
Tapi kalau antara fovea capitis osis femoris sama fossa acetabuli, dia akan dibantu oleh suatu ligamentum teres capitis. Mungkin kemarin waktu tutor ekstremitas kaudal, kalau kalian, atau yang offline ya kemarin, waktu lihat di fovea capitisnya itu kayak ada serabut-serabutnya atau jaringan ikatnya, itu sebenarnya adalah ligamentum teres capitis. Jadi ligamentum teres capitis ini sebenarnya yang dia itu paling penting karena dia itu fungsinya kayak mengunci biar si caput femorisnya ini dia nggak keluar dari si fascias lunatanya ini, dia nggak keluar dari os coxae-nya ini. Nih, dia kalau kita lihat dari sisi ventral dia bentuknya kayak gini ya. Si ligamentum teres capitisnya dia itu apa ya istilahnya menjulur panjang gitu. Dari os coxae-nya ke fovea capitisnya tadi. Gitu. Nah, terus nggak cuma ligamentum teres capitis saja, dia juga ada namanya ligamentum accessorius. Tapi untuk ligamentum accessorius ini sendiri, dia itu nanti akan menjulangnya lebih ke depan, ke nyambung sama ke tendon prepubicum tadi. Gitu. Yaitu yang untuk membantu mengunci kaput femur sama fascias lunatanya. Nah, di sini kalau kalian ingat kemarin itu bentuk dari si fascias lunatanya ini kan dia nggak bulat sempurna ya, dia ada bentuknya kayak huruf C gitu. Nah, di sini yang menghubungkan itu ada ligamentum acetabularis transversarius. Gitu. Ya kemarin kan bentuknya dia nggak bulat ya, tapi kayak huruf C gitu. Nah dia biar bulat gitu, biar kekunci, dia dibantu oleh ligamentum acetabularis transversarius. Jadi dia itu membentuk apa ya? Dia itu membantu si acetabulum ini biar dia itu bentuknya bulat. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu kayaknya enggak bisa. Ini cuman gambar skematis saja. Ada yang mau tanyain dulu? Articulatio coxae. Jelas, yang perlu diingat cuma ligamentum teres capitis sama acetabularis transversarius. Tok, udah. Biasanya jarang ditanyain. Ya, aku lanjutin aja ya. Kita ke articulatio genu. Jadi untuk articulatio genu sendiri itu adalah artikulasio atau hubungan yang dilakukan antara os patella sama os femur maupun os tibia fibula. Gitu. Nah, si artikulasio genu ini sendiri dia nantinya akan dibagi menjadi 3. Ada artikulasio femoropatellaris, berarti antara femur sama patella. Terus ada artikulasio femorotibialis, berarti femur sama os tibia. Terus ada artikulasio tibiofibularis, berarti antara os tibia sama os fibula. Nah, ini yang perlu kalian ingat. Ya, ini saya biasanya ini paling sering keluar ujian ya. Jadi ini adalah gambaran skematis dari artikulasio genu atau artikulasio femoropatellaris ya. Jadi ini adalah os femur, P itu patella, T itu tibia. Fibulanya yang ini. Ini femur, ini patella, ini tibia. Nah, nantinya si patella ini dia itu bisa melakukan artikulasio dengan os tibia, dia itu akan dibantu oleh 3 ligamen. Ya. Tapi namanya dia sama. Ini adalah ligamentum patellaris. Jadi dia itu menjulur di depan. Di bagian basisnya ya, apexnya. Oke. Ini ligamentum patellaris, dia di sisi kranialnya. Dia ada 3, ada yang bagian lateral, ada yang di tengah, sama yang di bagian medial. Cuman kalau ditanya, jawabnya tetap ligamentum patellaris aja. Itu yang menghubungkan antara patella dengan os tibia. Sedangkan yang menghubungkan patella dengan os femur, itu adalah fibrocartilago parapatellaris medialis. Mungkin biar lebih jelas lihat gambarnya ini aja ya.
Ini tadi yang di depan ini adalah ligamentum patellaris ya. Ini yang panjang. Dia di sisi kranial. Terus ini tadi yang membantu perlekatan antara os patella sama os femur itu ligamentum femoropatellaris. Ya, jadi dia di samping dia istilahnya itu kayak meluk patelanya gitu loh. Biar dia itu menempel di os femur. Gitu. Terus yang membantu untuk mengikat antara os femur sama os tibia fibula apa sih namanya nih? Astagfirullahaladzim. Tibia, ya benar tibia fibula ya. Antara os femur sama os tibia itu ada ligamentum colateralis. Gitu. Jadi diingat-ingat aja ya. Ligamentum patellaris dia mengikat os patella dengan os tibia. Ligamentum femoropatellaris berarti femur dengan patella. Ligamentum colateralis mengikat os femur dengan os tibia. Tibia fibula gitu aja. Dah, itu intinya untuk yang artikulasi Yogyakarta. Ini biasanya 3 tendo itu keluar ujian. Terus ini penjelasan yang tadi aku singkat. Mungkin yang tadi dulu ada yang mau ditanyain untuk ligam apa? Artikulasi Yogyakarta. Kak, maaf Kak, tendonya boleh minta tolong diulang Kak. Tadi sinyal saya jelek Kak. Ya, boleh. Jadi untuk tendo yang pertama yang menghubungkan antara os patella dengan os tibia itu adalah ligamentum patellaris. Dia di sisi kranial di bagian depan yang kuning ini. Ligamentum patellaris. Biasanya ligamentum patellaris ini kalau kalian pernah lihat kalau di hewan tuh juga bisa sebenarnya. Kalau manusia tuh yang lututnya di apa sih? Diketuk-ketuk tuh loh, terus nanti kakinya gerak sendiri itu. Ada yang pernah lihat nggak sih? Nah, itu tuh yang diketuk tuh ininya, ligamentum patellarisnya ini. Gitu. Terus lanjut lagi di sini ada ligamentum femoropatellaris, berarti antara os femur dengan os patella, sama yang terakhir itu adalah ligamentum colateralis. Ligamentum colateralis itu antara os femur sama os tibia fibula. Gitu. Udah jelas siapa Fania? Oke. Yang lain? Bentar Kak, berarti tadi maksudnya yang keluar itu ligamentumnya bukan tendonnya. Tadi katanya yang sering keluar tendonnya ya Kak? Ligamentum, ya ngomong tendo ya? Ya ligamentumnya maksudnya. Ini yang 3 tadi aku sebutin itu. Ini kalau kalian baca ini nanti ini adalah dia tuh menjulurnya dari mana sampai mana gitu. Nanti bisa dibaca sendiri aja biar nggak bingung. Oke, ada yang mau tanyain lagi? Oke, kalau udah aku lanjutin. Nih, ini adalah kita langsung bahas saja langsung ke artikulasi femorotibialis. Jadi hubungan antara os femur sama os tibia fibula. Ini juga harus apa ya? Diingat-ingat ya, soalnya ini agak banyak ligamentum. Bentar aku ngintip. Jadi untuk ligamentumnya di sini dia itu ada 3 ligamen. Yang pertama ini adalah ligamentum meniscofemoralis. Jadi sebelumnya gini aja aku jelasin. Os femur sama os tibia fibula dia itu menempelnya nggak langsung nempel. Dia akan dibantu oleh suatu struktur yang namanya itu meniskus. Ya, kemarin mungkin kalau waktu ekstremitas kaudal, kalau kalian lihat ada meniskus, nah itu dia untuk membantu artikulasi antara os femur sama os tibia fibula. Nah, nantinya si ligamentum meniscofemoralis ini dia mengikat antara os femur sama bentukan meniskusnya tadi. Ya, jadi dia itu menjulurnya miring di antara kondilusnya ini. Gitu. Terus di sini ada ligamentum cruciatum caudalis. Untuk ligamentum cruciatum caudalis ini dia menghubungkan antara os femur sama os tibia. Dia itu biasanya kelihatannya di bagian dalam ya, di bagian medialnya ini, yang CACL ini. Oke. Terus yang satu lagi ada ligamentum meniscus caudalis. Ligamentum meniscus caudalis ini dia menghubungkan antara meniskus sama os tibia. Ini yang nomor 6 berarti.
atau MFL. L ini yang tadi kan, yang nomor 6 ini. Yang meniskus caudalis. Terus untuk tendonya ini sebenarnya tendonya nggak begitu penting. Ini cuma buat nambah aja. Jadi mereka juga ada namanya tendon dari musculus popliteus. Jadi nanti musculus popliteus itu dia akan berjalan panjang sampai ke bawah terus berubah menjadi tendo. Nanti kita bahas di miologi aja. Terus ini ya mungkin biar lebih jelas gambarannya. Jadi yang atas ini yang diangkat ini adalah os femurnya. Ya, ini os femur, ini os tibia fibula, ini adalah meniskusnya yang warna kuning ini meniskus. Oke. Ini yang tadi ligamentum cruciatum cranialis ya. Dia di bagian medialnya tadi menghubungkan antara os femur sama os tibia, terus ada ligamentum cruciatum caudalis. Jadi ada cranial sama caudal. Terus ini ada meniscofemoralis antara meniskus sama femur. Ini bedanya cuman diangkat aja gitu kok. Sisanya sama. Terus ini juga, ini sama. Ini bedanya sama gambar yang tadi, ini ada patelanya ya. Yang atas ini patela. Bukan, ini lebih nunjukin artikulasi antara patela sama tibia fibulanya. Sisanya masih sama, ini meniskus. Ini tibia, ini fibula. Ini milik hewan aja. Oh iya, terus aku lupa di sini. Kalau pada hewan anjing, dia itu ligamentum cruciatum cranialisnya itu nggak ada. Jadi ligamentum cruciatum cranialisnya itu diganti sama ligamentum genucularis transversarium. Itu dia, tapi melintasnya bukan antara os femur sama os femur sama os tibia. Yaitu melintasnya di antar meniskusnya. Nih. Itu doang bedanya. Ini bentar aja deh. Oke, ada yang mau tanya dulu? Ini tuh yang biasanya keluar yang ini doang kok. Meniscofemoralis, cruciatum caudalis sama udah meniscus caudalis nih jalan. Jelas atau ada yang masih bingung? Oke, aku lanjutin dulu ya. Kita ke articulatio tibiofibularis. Jadi ini adalah hubungan antara os tibia sama os fibula. Dia masih sama ya, prinsipnya sama os radius ulna. Kan antara os tibia sama os fibula dia juga ada spasium interoseumnya ya. Nah, di antara spasium interoseumnya itu nanti kalian dapat menjumpai namanya membrana interoseus. Jadi membrana interoseusnya ini dia membantu untuk mengikat antara os tibia sama os fibula. Itu doang kok. Terus ada lagi nggak ya kabarnya? Udah habis guys. Ini terakhir. Ada yang mau ditanyain dulu mungkin? Sindes tuh sebenarnya susah-susah gampang ya. Susahnya mungkin karena namanya itu banyak dan kayak super random gitu kalau buat aku. Cuman kalau kalian udah paham konsepnya, misalnya ligamentum ini dia menjulur mana sampai mana itu udah gampang kok. Terus juga kalau di uprak jarang banget ditanyain. Waktu tahunku tuh kan upraknya masih offline ya, ada 3 kode. Di kodeku tuh nggak ada sindes. Yang lain tuh cuma 1 soal sindes, dan itu pun yang ditanyain cuma ligamentum patellaris. Gitu. Nah ini nggak ada yang mau tanya, atau mungkin mau nanya yang kemarin waktu tutor ekstremitas. Iya Kak, ini jujur ya Kak, kalau aku sendiri tuh pas kemarin tutor nggak sama Kak Adis tuh kayak otakku nggak bisa nangkep gitu loh Kak, sumpah. Jadi aku tuh ekstremitas kranial sama caudal nggak paham apapun Kak, jujur Kak, sumpah Kak nggak paham. Kemarin ada yang nge-record nggak?
Nggak tahu, Kak. Syahrul nge-record nggak, Rul? Kenapa? Syahrul nge-record nggak kemarin? Recordnya cuman yang itu aja, yang apa itu? Yang kranial. Kalau yang kaudal kan saya misah dari kelompok ini, Kak. Oh gitu. Ya ini aja deh. Apa? Fania. Gara-gara ini kalau aku mau ngulang ekstremitas kranial sama kaudal semua itu banyak banget ya. Nanti aku kasih ini aja deh video-video praktikumku sama video-video tutorku yang tahun lalu ke grup ya. Mungkin bisa bantu kalian untuk belajar lagi gitu. Terus kalau misal habis nonton video masih ada yang bingung, boleh langsung chat aku aja. Cuman kalau jawabnya agak lama, mohon bersabar ya guys. Tapi pasti aku capek. Kalau menentuin Dexter Sinisternya pada bingung nggak? Biasanya uprak besok Kalau aku sering. masih bingung, Kak. Siapa nih yang bingung? Oh, Nurul ya. Nurul bingungnya yang mana? Yang os apa? Bedain Dexter Sinisternya, Kak. Yang ekstremitas kranial sama kaudal semua? Iya, Kak. Mm-mm. Kayak masih bingung gitu. Oke. Jadi ini aja ya. Ini saranku, mungkin nanti kalian bisa buka catatan-catatannya lagi. Diingat-ingat aja kayak misal bentukan-bentukan khusus yang dia itu sebagai indikator apa ya namanya? Indikator penanda sisi mananya. Kayak misal nih os scapula ya. Os scapula itu kan dia penanda sisi kaudalnya itu ada cartilago scapula kan. Terus penanda apa namanya? Kranialnya itu ada fossa supraspinatus gitu. Udah kalau kalian ingat itu nanti tinggal diposisikan aja gitu. Pokoknya kalau aku dulu gampang ngafalinnya itu banyak-banyakin nginget-nginget bentukan apa yang dia itu menandakan sisi apa gitu. Paham gak sih? Kayak ciri-cirinya gitu. Itu sih. Nanti mungkin ini aja Nurul, kamu ntar kan habis besok ya. Besok kan aku kirimin latihan-latihan soal tuh. Itu nanti ada beberapa soal yang dia itu suruh nentuin orientasi arah. Nah, nanti kalau habis kita bahas masih ada yang bingung, nanti Nurul langsung chat aku aja. Nanti aku jelasin lagi voice note. Gitu ya Nurul ya. Oke. Atau kalau bingung tuh kalau aku dulu tuh pakai boneka tuh loh guys. Jadi kayak pura-puranya kita kan soalnya kita kan beda ya, maksudnya orientasi arahnya manusia sama hewan tuh kan beda. Yang kaki 4. Jadi kalau dulu aku enaknya pakai boneka gitu. Ntar aku kasih itu deh soal yang ini ya, banyak nentuin ini kaki Dexter apa kaki Sinisternya. Terus upraknya hari Rabu. Ada lagi mungkin yang mau ditanyain? Ini aku kirimin ininya aja. Ini Sindos ada yang mau tanya dulu nggak? Kalau udah nggak ada yang Sindes, aku kirimin video tutorku. Nggak ada. Oke, ini aku stop share. Aku kirimin sekarang.